Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzila Damarwanti dengan NIM 52019-026, mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, Fakultas Desain, Program Studi Desain Interior. Saya bersama Fristi Regiasti dengan NIM 52019-009, Anissa Nuzulia dengan NIM 52019-016, dan Hendriani dengan NIM 52019-033. Kami akan memaparkan mengenai rumah panjang untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tinjauan desain interior Nusantara. Pembahasan yang akan kita paparkan mengenai rumah panjang itu mengenai 1. Arsitektur, 2. Nilai kosmologi, 3. Nilai naratif, dan 4 adalah nilai akulturasi. Yang pertama, mengenai arsitektur rumah panjang. Rumah panjang merupakan rumah adat khas suku Dayak Kalimantan Barat yang memiliki bentuk sederhana namun begitu kaya akan filosofis kehidupan. Di Kalimantan Tengah, suku Dayak Ngaju menyebutnya dengan nama rumah betang. Sedangkan di wilayah lain di Kalimantan, rumah betang bisa saja memiliki penyebutan yang berbeda. Bentuk rumah panjang itu menyerupai rumah panggung yang panjang. Bahkan panjangnya bisa mencapai 100 hingga 150 meter dengan lebar hingga 30 meter. Dalam satu rumah panjang dapat dihuni oleh puluhan keluarga yang jumlahnya bisa mencapai lebih dari 50 jiwa. Setiap keluarga memiliki sekat dan kamar yang ditempatinya. Oleh karena itu, betang atau rumah panjang pun dapat dikatakan sebagai rumah suku karena dihuni oleh banyak keluarga dan dipimpin oleh seorang kepala suku. Untuk memasukinya, para penghuni rumah harus menaiki anak tangga kayu yang berjumlah ganjil. Tangga kayu ini tidak melekat pada betang atau rumah panjang dan dapat diangkat ke dalam jika ada keadaan yang mengancam keselamatan penghuni betang atau rumah panjang. Seperti yang dikatakan tadi, rumah panjang atau rumah betang ini dapat mencapai panjangnya hingga 150 meter dan lebarnya dapat mencapai 30 meter. Tinggi tiap lantainya 3-5 meter. Nah, material utama yang digunakan untuk rumah panjang ini adalah kayu, daun sagu, bambu, dan batang pisang. Nah, rumah ini tuh biasanya orientasi terhadap sungai dan berbentuk rumah panggung. Pada gambar yang ditampilkan, itu merupakan gubahan ruang rumah panjang. Di situ ada karayan. Karayan adalah tempat penyimpanan hasil buruan dan hewan peliharaan. Biasanya karayan terletak pada belakang rumah. Begitu juga dapur. Nah, dapur itu biasanya digunakan untuk bersama. Kemudian ada sisi rumah, kanan dan kiri, itu adalah kamar tidur. Dipisah dengan sekat atau partisi. Di tengah-tengah ruangan itu terdapat ruang los, yaitu tempat tamu menginap atau keluarga-keluarga berkumpul. Nah, ada bagian-bagian rumah panjang, seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada penutup atap, sirap dinding papan kayu, ada kolom kayu yang terletak di bawah rumah, jendela, lalu pintu masuk, kemudian di belakang rumah, kalau dari tampak samping itu ada dapur dan karayan, di penghubung antara rumah dan dapur itu ada wilayah peralihan yang terbuka. Nah, kemudian ada bangunan utamanya. Gambar berikutnya di sini menunjukkan tangga yang ada di rumah panjang. Nah, tangga ini terbuat dari kayu bulat dan dibuat beruas-ruas, basanya berjumlah ganjil. Nah, filosofinya itu ketika memasuki rumah adalah langkah genap akan berdampak baik. Maka itu basanya berjumlah ganjil. Nah, terdapat patung juga atau anak tangga yang bergambar wajah. Nah, itu tuh filosofinya sebagai penghalau roh jahat. Kemudian pada bagian lantai pada rumah panjang, material papan kayu berukuran 6 meter x 30 cm dengan pengolahannya yang sederhana. Kemudian, sistem penyusunan konstruksi lantai yang digunakan, jika dilihat dari gambar pemasangan tersebut, pemasangannya biasanya setelah bangunan berdiri. Nah, sistem yang digunakan adalah sistem sendi. Itu tuh bertujuan untuk memudahkan perbaikan ketika terjadinya kerusakan. Kemudian, dari gambar yang dilingkari, itu adalah bagian dinding. Menggunakan material 2 lapis, yaitu bagian dalam dengan kayu ulin, dan bagian luar menggunakan kulit kayu. Adanya guntung setiap 1 meter dan habatang dinding sebagai rangka dinding. Pada bagian kolom, menggunakan material kayu besi. Ukuran kolom tidak sama. Secara umum, ada 2 jenis kolom, yaitu jihi dan tungket. Jihi adalah ukuran yang lebih besar untuk menahan balok tarik atap. Nah, sedangkan tungket itu lebih kecil, lebih banyak, hanya menahan lantai dasar. Seperti yang ditampilkan pada gambar. Gambar yang menunjukkan kolom jihi yang ditanam hingga 1,7 sampai 2 meter ke dalam tanah. Untuk pintu dan jendela, pintu biasanya hanya terdapat 1 di bagian tengah rumah. Nah, untuk jendela, biasanya setiap bilik memiliki 1. Nah, ukuran pintu adalah wanita yang menjadi tolak ukur. Tinggi pintu itu wanita yang berdiri dan mengangkat tangan, tegak lurus ke atas. Kemudian, untuk lebar pintu itu wanita yang berselonjor.
Untuk atap menggunakan sistem kuda-kuda dan struktur diekspos. Maka jika seseorang memasuki rumah panjang, jika melihat ke arah atap atau ke arah atas, struktur atap itu akan terlihat dengan jelas. Selanjutnya, nilai kosmologi rumah panjang. Kosmologi merupakan ilmu yang berkaitan dengan kemestaan kosmos dalam sebuah konsep hubungan antara manusia dan jagat raya, mikrokosmos. Yang pertama, filosofi dari arsitektur tradisional ini bahwa masyarakat menghargai hak individual masing-masing penghuni, tetapi keluar mereka bersama. Hal ini tampak dari bentuk arsitekturnya. Jika dilihat dari luar, merupakan satu kesatuan, tetapi di dalamnya ada batas-batas hak individu. Tangga pada rumah panjang memiliki angka ganjil pada jumlah anak tangga yang terdapat pada masing-masing bilik rumah. Bagi kepercayaan mereka, angka genap dianggap sebagai hal yang tidak baik dalam kehidupan, serta menambahkan pengaman pada sisi dan kanan tangga untuk kenyamanan dan keamanan bagi pengguna. Rumah panjang memberikan gambaran keakraban hubungan dalam keluarga dan juga pada masyarakat. Selain itu, rumah panjang juga memperkuat kesatuan dalam kegiatan ekonomi di mana sistem kerja, beduruk, dan besaup atau gotong royong lebih mudah dilakukan. Nilai utama yang menonjol dalam kehidupan di rumah panjang adalah nilai kebersamaan atau komunalisme di antara para warga yang menghuninya, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Orientasi rumah panjang harus menghadap ke arah matahari terbit dan membelakangi arah matahari terbenam. Arah orientasi utara-selatan selalu dihindari. Apabila orientasi rumah panjang menghadap ke arah utara atau selatan, maka sinar matahari akan membelah hubungan atap dari rumah panjang. Hal ini dipercaya dapat mendatangkan pengaruh yang tidak baik terhadap para penghuni rumah panjang. Pengaruh tersebut misalnya para penghuni rumah panjang akan tertimpa penyakit dan lain-lain. Dalam kepercayaan masyarakat dikenal adanya alam bawah, yaitu kolong yang merupakan tempat roh-roh jahat bersemayam dan tabu untuk dimasuki. Penganalogian alam tengah didasari pada fungsi hunian manusia dan ritual adatnya, dan alam atas yang didasari pada ruang penyimpanan benda sakral di ruang atap atau humloh. Penggunaan material alam seperti kayu dan kulit kayu untuk kolom, balok, dan ikatannya, dinding dan lantai, bambu untuk rangkap bangunan dan lantai, dan daun untuk atap. Semuanya menggunakan upacara dalam proses pengambilannya, karena mereka percaya akan adanya roh penguasa hutan. Pola penyusunan bilik-bilik berorientasi pada matahari terbit. Dimulai dari bagian tengah selaku tetua adat, kemudian disambung oleh hunian lain di kanan kirinya yang sejajar dengan pola sungai, arah utara ke selatan. Hubungan antar ruang tersebut dapat menggambarkan bagaimana kehidupan sosial komunitasnya yang erat dan kuat. Arsitektural ornamen. Yang pertama terdapat ukir daun pangiter. Daun yang berarti daun, sementara pangiter berarti penghindar. Dibuat untuk menghindari sifat iri, dengki, guna-guna, dan yang lainnya. Ukiran tersebut biasa terdapat di ujung pasak. Selanjutnya adalah ukir pating antang. Antang yaitu burung elang, pemakan ayam, dan ahli dalam mengintai. Berbentuk relief di bagian rumah atas, fungsinya yaitu untuk tujuan estetis, memperindah bangunan. Yang terakhir, ukir hampatung haramaung. Hampatung berarti patung dan haramaung berarti harimau. Berbentuk ukiran harimau utuh, diukir langsung di atas tiang besar. Filosofinya adalah harimau sebagai lambang keberanian dan siap menghadapi mangsa dan ditempatkan di garis terdepan atau di tiang utama depan. Pembahasan ketiga kita akan membahas mengenai rumah panjang. Nilai naratif dan interior. Rumah panjang bersifat komunal dengan luas yang sangat fantastis. Rumah panjang dapat menampung hingga 60 kepala keluarga. Dikutip dalam sebuah jurnal karya Poltak Johansson, rumah panjang adalah rumah adat khas Kalimantan yang terdapat di seluruh penjuru Kalimantan, terutama di bagian hulu sungai yang menjadi pusat pemukiman suku Dayak. Oleh karena itu, rumah panjang ini menjadi simbol dari persatuan dan kesatuan antara masyarakatnya. Yang kedua adalah rumah panjang menghadap ke timur dan ke barat. Menghadap ke timur dan ke barat merupakan simbol bagi orang Dayak. Hulu menghadap ke timur sebagai tempat terbitnya matahari memiliki filosofi kerja keras, yakni bekerja sedini mungkin. Sedangkan hilir yang menghadap ke barat, yang berarti tempat terbenamnya matahari, memiliki filosofi pantang pulang atau berhenti bekerja apabila matahari belum terbenam. Yang ketiga adalah jumlah ganjil pada anak tangga. Menjadi seperti kewajiban yang tak boleh ditawar tentang jumlah ganjil anak tangga pada rumah panjang. Hal ini bermakna supaya rezeki mudah datang kepada semua penghuni rumah panjang dan dijauhkan dari kesulitan hidup. Yang selanjutnya adalah nilai naratif dan ornamen. Rumah panjang memiliki beberapa ornamen pada dinding dan kolomnya yang memiliki makna tertentu. Yang pertama adalah ornamen cacing bagiol, merupakan motif yang terinspirasi dari cacing yang dianggap dapat menggambarkan masyarakat suku Dayak. Menurut mereka, seekor cacing yang memiliki fisik yang lembut sekalipun dapat melakukan perlawanan apabila mereka terasa terusik. Kedua adalah ornamen tumbuhan pakis. Ornamen garis melengkung dan lingkaran mengajarkan tentang persaudaraan. Denotasinya adalah lambang persatuan seluruh masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan harus dipertahankan. Garis melengkung berbentuk seperti sulur yang banyak terdapat di hutan Kalimantan, menggambarkan kebudayaan yang ada sejak nenek moyang, kebanyakan mengambil bentuk hewan dan tumbuhan yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu pembahasan mengenai nilai akulturasi rumah panjang.
Yang pertama yaitu suku Dayak berasal dari Pulau Kalimantan dan terbagi lagi menjadi rumpun, yaitu rumpun Kalimantan, rumpun Apokayan, rumpun Iban, rumpun Murut, rumpun Otdanum Ngaju, dan rumpun Punan. Rumpun Dayak Punan adalah suku Dayak yang paling tua, yang mendiami Pulau Kalimantan, sedangkan rumpun Dayak lainnya merupakan rumpun hasil asimilasi antara Dayak Punan dengan kelompok Proto-Melayu, atau dikenal sebagai moyang suku Dayak yang berasal dari Yunan Tiongkok. Yang kedua yaitu akulturasi kebudayaan tidak dapat lagi terhindar dari bagian kehidupan orang-orang Dayak dengan orang-orang Tionghoa. Tidak hanya itu, mereka juga berbaur dengan etnis-etnis lain yang mendiami Kalimantan Barat seperti Melayu, Bugis, dan Jawa. Yang ketiga yaitu bangunan tempat tinggal atau rumah tradisional orang Dayak yang lebih dikenal dengan rumah panjang karena bentuknya memanjang dan terdiri atas puluhan bilik, merupakan ciri khas dari pemukiman suku Dayak di Kalimantan Barat. Namun, keberadaannya kini sudah hampir punah, mengingat kecenderungan masyarakat yang tinggal di rumah tunggal. Salah satu rumah panjang atau sering disebut betang yang ada pada saat ini terletak di Kampung Saham yang oleh masyarakat setempat disebut Radang. Sekian yang kami paparkan mengenai rumah panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.